Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang organisasi sektor publik. Jadi organisasi sektor publik menurut para ahli, yaitu yang pertama menurut Robbins dalam Fahmi 2013. Organisasi sektor publik adalah kesatuan sosial yang dikelola secara sadar dengan batasan yang dapat diidentifikasi dan dilakukan secara terus-menerus untuk mencapai tujuan bersama yang telah dibuat sebelumnya. Sedangkan menurut Fahmi 2013, organisasi sektor publik diartikan sebagai suatu tempat yang bisa dilakukan banyak peran yang didirikan dengan tujuan mewujudkan keinginan semua pihak. Kemudian menurut Mahsun 2013, organisasi sektor publik adalah organisasi yang berkaitan dengan kepentingan umum dan penyediaan barang atau jasa kepada publik yang dibayar melalui pajak atau pendapatan negara yang diatur oleh hukum. Organisasi sektor publik yang berdiri di Indonesia cukup banyak, seperti LSM atau Lembaga Swadaya Masyarakat, kemudian rumah sakit, puskesmas, tempat peribadatan seperti gereja, masjid, vihara, dan kuil, juga pura, partai politik, dan organisasi pendidikan. Berikutnya ada karakteristik organisasi sektor publik. Organisasi sektor publik merupakan suatu entitas yang menjalankan tugasnya untuk kepentingan publik. Karakteristik organisasi sektor publik berbeda dengan organisasi swasta. Menurut Ulum 2010, beberapa karakteristik organisasi sektor publik adalah sebagai berikut. Yang pertama ada sumber daya organisasi diperoleh dari hibah atau sumbangan dari para donatur yang tidak mengharapkan imbal balik atau manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah yang diberikan. Yang kedua, barang atau jasa yang dihasilkan tidak bertujuan untuk mengumpulkan laba. Jika entitas mendapatkan keuntungan dari barang atau jasa yang diperoleh, dana tersebut digunakan untuk kepentingan publik. Yang ketiga, organisasi nirlaba tidak mempunyai kepemilikan. Artinya, organisasi tidak dapat dijual atau dialihkan kepemilikannya kepada pihak lain. Yang terakhir ada value for money. Dalam aktivitas bisnis, value for money adalah istilah yang banyak digunakan dalam proses procurement, yang merupakan proses penting dalam operasional bisnis. Procurement adalah proses untuk mendapatkan jasa atau barang yang diperlukan untuk keberhasilan operasional sambil memperoleh nilai dari barang. Sektor publik merupakan bidang yang sering dinilai sebagai sarang inefisiensi, pemborosan, sumber kebocoran dana, dan penuh dengan kerugian dari suatu institusi. Inilah yang menyebabkan munculnya tuntutan baru agar organisasi sektor publik dapat lebih memperhatikan value for money dalam menjalankan aktivitasnya. Indikator value for money. Value for money adalah konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada 3 elemen utama. 3 elemen utama tersebut juga dengan indikator value for money, yaitu yang pertama ekonomi. Indikator value for money yang pertama adalah ekonomi, yaitu memperoleh input dengan kualitas tertentu dengan harga yang terendah. Ekonomi merupakan perbandingan input dengan input value yang dinyatakan dalam satuan moneter yang secara umum terkait dengan sejauh mana organisasi sektor publik dapat meminimalisir input resources yang digunakan. Yang kedua ada efisiensi. Berikutnya ada efisiensi, yaitu pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan output atau input
yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan. Kemudian efektivitas. Indikator value for money yang terakhir adalah efektivitas, yaitu tingkat pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan secara sederhana. Efektivitas merupakan perbandingan outcome dengan output. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.